Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 46 cemburu terhadap diri sendiri. Amandamu tidak segera menjawab. Novia Xiao sibuk memberi penjelasan. Amandamu, dulu ibu terlalu sibuk. Bahkan tidak ada waktu untuk makan berdua bersama kamu jangan menyalahkan ibu ya. Kalau dulu, Novia Xiao mengajak Amandamu makan berdua. Amandamu bisa sangat senang sampai rasanya terbang melayang. Mengambil sibuk sebagai alasan, tidak masuk akal. Novia Xiao seorang nyonya yang kaya, di rumahnya banyak pembantu. Sibuk apa lagi? Amandamu ingat dengan sangat jelas, pernah suatu kali, dia sudah membeli tiket bioskop ingin nonton bersama dengan Novia Xiao. Awalnya Novia Xiao sudah setuju. Saat pulang rumah baru tahu, karena Siskamu mabuk di luar. Novia Xiao sibuk menjemput Siskamu, otomatis melupakan janji dengan Amandamu, bahkan tidak menghubungi Amandamu. Membuat Amandamu terus menunggu sampai film selesai diputar. Amandamu membuka mulut. Baiklah, ibu kirim alamatnya ke aku. Amandamu menutup teleponnya, mengangkat kepala melihat Lucy Sen yang sedang memperhatikan dia. Amandamu heran. Ada apa? Lucy Sen berkata dengan tidak senang. Ibu kandung kamu mengajak kamu makan lagi. Kamu benar mau pergi? Iya, pergi. Amandamu menarik Lucy Sen duduk di sofa. Saat Lucy Sen mau mendekat, Amandamu berkata dengan pelan. Aku punya rencanaku sendiri, apa kamu bawa lempengan yang aku minta? Lucy Sen. Ada di dalam mobil, aku bawakan untuk kamu. Amandamu tidak bisa membuka pintu kamar, semua barangnya ada di dalam. Memanggil orang untuk membukakan kunci juga tidak tahu harus menunggu sampai kapan, dia hanya bisa meminta Lucy Sen membawakan dia lempengan, dia ingin langsung mendobrak pintu. Dalam 2 tahun ini Lucy Sen dengan cepat bisa naik jabatan. Awalnya Lucy Sen mau membantu Amandamu mendobrak pintu, tapi manajer Lucy Sen mencarinya. Sebelum pergi, Lucy Sen dengan tidak rela berkata, Amanda, saat kamu mendobrak pintu, jangan lupa video call denganku. Amandamu. Apakah fans Lucy Sen tahu kalau Lucy Sen sangat aneh seperti ini? Amandamu membawa lempengan berjalan menuju pintu kamarnya, mengangkat tangannya melemparkannya ke pintu mendobrak dengan tangannya, tenaganya sedikit besar. Terdengar suara Ricky Mo berjalan keluar. Ricky Mo melihat Amandamu sedang mendobrak pintu, tertegun sejenak, mengulurkan tangan menundukkan dahinya, tersenyum. Wanita ini benar-benar di luar dugaan. Ricky Mo berjalan mendekati, menangkap pergelangan tangannya, dengan suara rendah berkata, Kakak sepupu tidak ada di rumah, kamu bisa tidur di kamarnya, kalau pintunya rusak, kamu mau ganti. Amandamu juga merasa tidak baik merusak barang, bicara dengan ragu-ragu. Tapi semua barangku ada di dalam. Saat kalian berdua menikah, ada orang yang meletakkan banyak barang keperluan wanita ke kamarnya. Sebenarnya baru belakangan ini dia meminta orang untuk meletakkannya. Amandamu tidak menyangka masih mempunyai kesempatan seperti ini, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya, dengan polos berkata, Tapi aku tidak berani tidur di kamarnya. Kalau dia berbicara seperti ini mungkin, Charles Mo, akan mentertawakannya, tapi tidak berani ya tidak berani. Ricky Mo juga tidak menyangka dia bisa berkata seperti ini, apa mungkin wanita yang biasanya bertentangan dengan dia itu bukan dia. Jadi, lebih baik aku mendobraknya. Aku yakin Ricky Mo tidak mungkin meminta aku menggantinya, dia tidak mungkin begitu pelit. Bukannya sudah membelikan dia ponsel. Masalah di internet Ricky Mo juga tidak mempermasalahkan, Amandamu merasa Ricky Mo lebih baik dari yang dipikirkannya.
Ricky Mo terpaku, kemudian tidak berkata apa-apa lagi. Amanda Mu sudah mengatakan, dia seorang laki-laki yang impresif, dia masih bisa bicara apa lagi. Hanya bisa membantu Amanda Mu mendobrak pintu. Ricky Mo menjulurkan tangan mengambil lempengan yang ada di tangan Amanda Mu, 2-3 kali pintu akhirnya terbuka. Sepertinya Amanda Mu sudah tidak begitu membenci Charles Mo. Amanda Mu mengedipkan mata dan berkata, "Terima kasih." Charles Mo tidak bicara juga tidak melihat ke arahnya, membalikkan badan langsung pergi, terlihat bayangannya, sepertinya dia sedikit kesal. Ricky Mo belum berjalan jauh, melihat ada bodyguard yang naik ke atas. Ricky Mo melihat ke arah bodyguard sekilas. Tidak ada apa-apa. Dengan kata lain menyuruh dia turun. Bodyguard segera membalikkan badan dan turun, tapi dalam hati ada sedikit penasaran. Barusan ada suara yang begitu keras. Para bodyguard menebak tuan muda sedang bertengkar dengan nyonya, dia juga bertaruh 200.000, tapi kelihatannya tuan muda tidak seperti sedang bertengkar dengan nyonya. Baru saja Ricky Mo masuk ke kamarnya, dia menerima pesan dari James Gu. James Gu mengirim pesan suara, berdurasi 40 detik, Ricky Mo menekan pesan suara itu, lalu mendengarkan suara James Gu. Saat aku mengirim pesan ini, aku tidak mengganggu kalian kan? Bagaimana kemarin malam? Barang-barang yang dikirim waktu itu apa sudah digunakan? Kalau kamu... Ricky Mo mendengar sampai di sini, langsung mematikan pesan suara itu dan mengunci ponselnya. Berjalan menuju ruang ganti baju. Ruang ganti baju sangat besar, setengahnya baju laki-laki seperti jas, kemeja, dan lain-lain, setengahnya lagi baju perempuan seperti rok, jaket, dan lain-lain. Amanda Mu sepertinya benar-benar kesal dengannya. Tapi kalau diperhatikan lagi, kamar yang ditempatinya itu kamar utama. Terlebih lagi, Charles Mo dan Ricky Mo, mereka berdua sama sekali tidak pernah muncul bersamaan. Membuat Amanda Mu merasa, Ricky Mo bukan seorang yang normal. Ricky Mo teringat saat di meja makan tadi, setelah Amanda Mu mendengar ponsel itu pemberian, Ricky Mo, sinar matanya memancarkan kegembiraan. Saat itu, Ricky Mo benar-benar merasa cemburu pada dirinya sendiri. Amanda Mu menutup pintu, berbaring di atas ranjang. Tidur di ranjang sendiri, dia merasa lebih lega, dia istirahat sebentar, kemudian bangun untuk membasuh wajah dan bertukar pakaian. Berdiri di depan cermin. Dia ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk tidak berias menjadi jelek lagi, begitu sangat merepotkan. Lagi pula dia tidak berencana untuk benar-benar makan bersama dengan Novia Xiao. Kemarin malam, Charles Mo sudah melihat wajah aslinya. Charles Mo juga tidak bicara apa-apa. Ricky Mo dari awal juga belum pernah bertemu dengan dia. Dia berias menjadi jelek selain membuat dirinya repot, sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi Amanda Mu teringat tadi pagi, Charles Mo masih menciumnya, ciuman itu membuat pipinya merah dan jantungnya berdegup kencang. Amanda Mu tersadar dari lamunannya, barusan dia sedang membayangkan ciuman Charles Mo, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Charles Mo, itu adik sepupu Ricky Mo, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Sampai saat Amanda Mu selesai bertukar pakaian, wajahnya masih terlihat pucat. Sangat kebetulan, di depan tangga dia bertemu lagi dengan Charles Mo. Ricky Mo melihat wajahnya yang sangat pucat, mengerutkan alis dan bertanya. Lagi tidak enak badan. Ricky Mo bicara sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Amanda Mu dengan terkejut melompat menjauh, dengan panik berkata. Aku tidak apa-apa. Selesai berbicara, dengan segera pergi meninggalkannya. Ricky Mo berdiri di tempat, dengan mata lesu melihat tangannya yang masih tergantung di udara. Beberapa saat kemudian, baru menarik kembali tangannya. Riku berjalan sampai ke samping tangga,
Melihat Amanda Mu memikul tas ransel sambil berlari dengan tergesa-gesa, Ricky Mo dengan penuh kekhawatiran pergi mengikutinya. Bersambung.